Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tani Amalia dari DKP D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan perilaku konsumen dan perilaku bisnis masa pandemi. Kondisi pandemi Corona COVID-19 yang diikuti dengan penerapan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB memunculkan perilaku konsumen baru. Menurut Nielsen, mengatakan sejak diperlakukannya imbauan tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, sekitar 30% konsumen merencanakan untuk lebih sering berbelanja secara daring atau online. Pandemi COVID-19 ini memang menyebabkan kepanikan. Perubahan-perubahan perilaku konsumen yang pertama ada panic buying. Pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yaitu keamanan diri, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman. Hal ini yang menunjukkan panic buying di mana ketika konsumen membeli produk dalam jumlah besar untuk mengantisipasi ke depannya. Sehingga saat pandemi sekarang ini tipe konsumen pembelian banyak dengan dimensi degree dikarenakan semakin penting suatu produk tersebut akan dibeli, semakin mempertimbangkan berbagai merek dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan akan dibeli. Dan yang kedua, belanja online yang makin meningkat. Akibat COVID-19 ini mengalami perubahan pada pola berbelanja, di mana konsumen akan lebih sering berada di rumah untuk melakukan transaksi. Yang sebelumnya konsumen lebih senang untuk berbelanja secara fisik, kini menjadi berbelanja secara online. Dengan menggunakan gadget, konsumen akan memiliki preferensi yang lebih luas mengenai tujuan berbelanja. Mereka akan lebih banyak untuk mencari tahu tentang sebuah produk dan harga yang ditawarkan oleh berbagai penjual. Selain itu, konsumen lebih memperhatikan dan berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Sebelum COVID-19 ini, e-commerce hanyalah sebuah pilihan, namun untuk sekarang penting sekali bagi toko retail dan produsen untuk menjual produk melalui platform e-commerce agar mampu mempertahankan bisnisnya. Dan yang ketiga, peningkatan tren group buying. Meningkatnya tren group buying ini juga terjadi pada saat masa pandemi ini. Group buying sendiri itu berarti pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang pada saat pandemi ini. Sehingga orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Dan yang keempat, fokus pada nilai. Daya beli masyarakat pun cenderung menurun. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk-produk kebersihan maupun kesehatan. Sementara kebutuhan yang kurang esensial dikesampingkan. Untuk selanjutnya, selain perilaku konsumen, pelaku bisnis pun juga mengalami perubahan akibat COVID-19. Perubahan perusahaan baik UMKM maupun UMB cenderung mengalami penurunan peningkatan karena pelanggan atau kliennya juga bertambah pada COVID-19. Perubahan tersebut yang pertama, sulit mendapatkan bahan baku karena kegiatan impor yang dibatasi dan penerapan PSBB juga menjadi terhambatnya distribusi barang yang membuat pengiriman atau penerima barang menjadi terlambat. Dan yang kedua, membuat strategi. Pelaku bisnis dan perusahaan harus bisa beradaptasi dengan masa pandemik saat ini dan membuat strategi baru dalam memasarkan produknya di tengah wabah COVID-19. Contohnya, perusahaan kosmetik yang meluncurkan produk hand sanitizer dan langsung dipasarkan secara nasional melalui jaringan retail, modern, dan marketplace. Sedangkan bidang kuliner membuat produk ready to eat, ready to cook, dan ready to drink, serta frozen food yang dipasarkan melalui pesan antar atau konsep reseller. Selanjutnya, meningkatnya brand awareness. Meningkatnya brand awareness ini sangat dibutuhkan pada perusahaan karena masyarakat akan bertanya-tanya kapan sih pandemi ini akan berakhir,
yang cenderung bisa melupakan atau bahkan tidak sadar akan suatu brand. Contohnya menerapkan sistem konsumen berbelanja dengan konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Dan yang keempat, menyediakan layanan non-tunai. Untuk mengurangi risiko penyebaran COVID ini, meminimalisir kontak langsung, maka pelaku usaha atau bisnis perlu mengandalkan teknologi pembayaran, sehingga dapat membatasi kontak antara pelanggan dan kasir. Menurut saya, selepas wabah COVID pandemi berakhir ini akan merasakan perubahan yang besar dalam berbagai aspek, terutama bisnis. Setelah pandemi berlalu, mungkin masyarakat terbiasa dengan masa pandemik seperti keluar rumah, tetap memakai masker, yang mungkin akan menjadi tantangan bagi perusahaan dan perlu menyiapkan perubahan pada bisnis agar dapat terus relevan dan mampu bertahan. Selain itu, masyarakat mungkin lebih nyaman berbelanja online. Maka setiap bisnis yang ingin terus bertahan harus mampu bergeser ke platform digital dan harus bisa memberi kemudahan pada konsumen untuk mengakses produk atau jasanya. Selain itu, dalam situasi normal, baru harus lebih cermat dalam mengatur strategi bisnis. Perilaku konsumen juga dalam memilih produk mungkin berubah yang lebih cenderung menjadi kuantitas dan kualitas produk. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.